Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk kuliah hari ini saya berikan melalui video ya. Langsung saja untuk materinya adalah tentang kelanjutan INTO. Ini. Yang sebelumnya kita sudah membahas berbagai jenis arthropoda ya. Untuk hari ini kita bahas mengenai famili Sarcoptidae ya. Untuk Sarcoptidae sendiri ini contohnya ada Sarcoptes cabiai ya. Kalau mungkin belum pernah melihat, ini adalah, agensia untuk penyebab penyakit skabies atau skabiesis, atau ada juga yang menyebutnya kudis. Nah, ini termasuk ke dalam, eee, penyakit yang menular, karena bisa menularkan dari satu manusia ke manusia yang lain. Kemudian, ditemukannya di mana atau tempat habitatnya di mana, itu adalah di epidermis gitu. Ada juga yang menyebutnya ini masuk ke dalam ektoparasit, karena tidak masuk ke dalam sel. Nah, apa yang diakibatkan? Karena, nanti ada gambarnya di belakang, dia cenderung membuat terowongan di bawah kulit, di bawah, kulit, kemudian nanti dia akan meletakkan telurnya untuk yang betina, maka sering terjadi lesi kulit, lesi di bagian kulit, kemudian, bisa muncul ulcerasi gitu. Ditemukan pada daerah yang, sanitasinya buruk gitu, atau untuk perorangan hygiene-nya, rendah gitu. Dan ditemukan juga untuk tempat-tempat seperti pemukiman padat atau kasus ini menurut artikel jurnal, penelitian itu banyak ditemukan di pesantren ya, tidak semua tapi, ada yang melaporkan seperti itu. Untuk cara perkembangbiakannya dengan bertelur, kemudian, dalam 4 sampai 5 minggu itu bisa bertelur 40 hingga 50 butir. Nah, untuk ukurannya ini 0,3 sampai, kali 0,45 milimeter, jadi masih mili ya, bukan mikron di sini. Lama hidupnya 8 sampai 15 hari. Nah, ini gambarannya untuk orang yang terkena skabies ya, muncul seperti nodul-nodul pada kulitnya dan kalau kita tekan itu, bisa mengempes kembali karena di sini ada terowongan di bawah kulitnya. Ini semoga kursornya bisa terlihat juga ya. Jadi, si mite-nya ini atau si, skabiesnya itu, membuat terowongan di bawah kulit untuk meletakkan telurnya ya. Kemudian akibat adanya terowongan ya, menjadi gatal dan sering terjadi infeksi sekunder di sini karena, orang yang terinfeksi atau pasiennya cenderung untuk menggaruk. Ini sering ditemukan di daerah lipatan-lipatan kulit, kemudian di pergelangan tangan, ini paling banyak ditemukan. Nah, ini untuk tubuhnya secara morfologi untuk adult-nya, dia memiliki, banyak tone-nya ya, jadi banyak duri-duri di tubuhnya, sehingga ya, cenderung menimbulkan gatalnya. Ada tone dan ada juga untuk yang spine-nya ya, dorsal spine di sini. Itu bisa dilihat untuk gambarnya. Nah, ini untuk, siklus hidupnya, yaitu dari telur, kemudian telur, menetas menjadi larva, larva kemudian, menjadi nimfa, ya, di sini bukan siklus yang, eee, metamorfosisnya bukan yang sempurna ya, karena tidak ada pupae di sini. Jadi, dari larva menjadi nimfa dan menjadi adult atau dewasa. Nah, perbedaan larva dan nimfa di sini hanya pada ukurannya. Ini untuk yang betina, dia akan meletakkan telur di bawah kulit. Oke, ini untuk, contoh spesies yang diamati di bawah mikroskop, ini saya ambil dari YouTube, semoga bisa membantu memberikan ilustrasi, ya. Jadi tubuhnya itu banyak rambut-rambutnya di sini, ya, sehingga cenderung menimbulkan gatal. Untuk dewasanya, ya. Selanjutnya di sini, bagaimana cara penegakan diagnosisnya? Cara penegakannya adalah dengan, membuat atau mengambil kerokan kulit ya, pada lipatan-lipatan, yang ada ya, yang potensial gitu.
Ada juga yang dengan menempelkan, selotip kemudian ditarik kembali, kemudian ditempelkan pada objek gelas. Ada juga yang seperti itu ya, tapi kebanyakan mengambil dari kerokan kulit. Kemudian bagaimana seseorang bisa terinfeksi atau penularan infeksinya itu melalui apa? Kebanyakan karena, penggunaan alat pribadi yang bergantian, misalkan saling bertukar baju, bertukar handuk ya, atau tidur di tempat, ranjang yang sama ya, itu bisa menyebabkan, penyebaran infeksinya. Kemudian di sini gatal, kudis terutama pada malam hari, kemudian bisa menyebabkan infeksi sekunder karena adanya, kerusakan jaringan ya tadi digaruk dan lain-lain. Nah, ini tempat-tempat yang potensial untuk ditemukan ya di daerah lipatan-lipatan kulit. Kemudian cara pengobatannya ya bisa dengan terapi skabek dan lain-lain ya, bisa mandi air belerang. Kemudian untuk penderita diobati dengan cara lingkungannya itu disterilkan terlebih dahulu. Jadi bajunya juga harus dicuci. Baju yang dikenakan itu langsung dicuci, kemudian tempat tidur, kemudian, karpet dan lain-lainnya itu juga harus disterilkan. Biasanya kalau satu diobati itu satu keluarga juga harus, kondisinya disterilkan seperti ini. Ini untuk, Sarcoptes scabiei, selanjutnya ke Demodex, folliculorum ya, di sini. Ini untuk gambar Demodex. Demodex ini, bentuknya seperti cacing, kemudian dia memiliki, 4 pasang kaki ya, di bagian anteriornya. Ditemukannya di mana atau habitatnya ada di mana? Dia ditemukan di, folikel rambut dan juga di kelenjar minyak, bisa juga di kelopak mata. Ini menurut artikel, ada laporan ada, penelitian juga yang menyebutkan banyak ditemukan di, orang-orang yang memasang bulu mata palsu ya, yang mereka tidak bersih kondisinya ya. Karena tidak bisa menjaga kebersihan, ya bisa muncul di sekitar situ ya, di kelopak mata ini. Nah ini, jadi ditemukan di, folikel rambut, gitu. Ini untuk Demodex-nya. Nah ini untuk ilustrasinya, ya. Nanti saya cantumkan aja ya, di, LMS-nya, nanti silakan diambil. Cara pengambilan sampelnya seperti ini. Jadi kadang kita tidak menyadari ya, dia ada di, permukaan tubuh kita gitu, ya. Seperti ini. Kemudian ini, ilustrasinya ya, bukan yang di sini ya, tapi ini yang bergerak, ini Demodex-nya. Nih, dia yang bergerak di sini. Ukurannya mikroskopis untuk Demodex. Ya, jadi harus, sering menjaga kebersihan, cuci muka, dan lain-lain ya. Apalagi sekarang kan sering pakai masker. Walaupun terhindar dari debu, mungkin, ada keringat dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ke Diplopoda. Untuk Diplopoda, ini dicirikan dengan setiap ruas tubuhnya itu memiliki 2 pasang kaki. Jadi dia berbeda dengan, eee, kelabang ya. Kalau kaki seribu, dalam satu tubuhnya, ruas tubuhnya ini, dia memiliki 2 pasang. Tapi kalau, kelabang dalam satu ruas tubuhnya itu hanya memiliki satu pasang kaki, gitu. Kemudian dia tidak menimbulkan, racun ya, atau tidak memiliki kelenjar racun di sini, biasanya berperan sebagai hospes Hymenopus nana. Ya ini menurut, artikel ya, menurut referensi disebutkan bisa menjadi, intermediate host-nya ya, untuk Hymenopus nana. Pasti sering melihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi untuk, Silopoda. Kalau Silopoda ini bedanya, dia memiliki toksin ya. Jadi, orang yang tidak sengaja tergigit ya, biasanya banyak ditemukan di bawah kayu, di, kebun dan lain-lain ya. Ini bisa menyebabkan
demam, ya, kemudian sakit kepala, muntah, bekak, dan lain-lain. Perannya apa? Ini perannya sebagai predator, ya, untuk hewan-hewan kecil di sekitarnya, misalkan ada semut, kemudian, serangga-serangga kecil lainnya, ya, ini bisa. Kemudian ini satu tubuhnya tadi, satu ruas tubuhnya hanya memiliki satu pasang kaki. Selanjutnya ada krustase. Untuk krustase ini udang-udangan. Nah, mungkin ada yang bingung, apa sih yang berperan menyebabkan penyakit atau sebagai vektor atau intermediate host-nya. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya. Ada cyclop nih ya nanti. Di sini krustase itu terbagi menjadi dua, ada yang Enomorstraka dan ada Malacostraka, udang kecil dan udang besar. Nanti kita bahas yang kecil ya. Kalau udang besar itu ini contohnya yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini untuk udang kecil ya, di sini ada kopepod, kemarin sudah sedikit dibahas. Untuk cyclop ya, ini adalah gambar cyclop ya, yang berperan untuk Drancuculus medinensis dan juga untuk Diplydium caninum ya, ini sebagai masuk ke dalam siklusnya ya di situ. Nah, ini untuk cyclop betina ya, karena dia memiliki eksak di sini atau kantung telur. Nah, ini bentuknya secara morfologi dia memiliki eksak untuk yang betina, kemudian ini ada yang first antena dan ini ada second antenanya. Gitu. Ini untuk yang jantan ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya bisa kita lihat pada antenanya. Jadi antenanya kalau yang untuk jantan ini dia naik ke atas, kalau untuk yang betina itu cenderung melebar ya di sini. Ini perbedaannya. Nanti bisa dilihat sendiri di PPT-nya yang saya bagikan nanti di slide, di LMS. Ini hanya variasi gambar saja ya. Ini dia berperan ya di sini sebagai intermediate host ya untuk Drancuculus medinensis dan untuk Diplydium caninum ya di sini. Biasanya masuk untuk Procercoidnya itu akan tertelan bersama Cyclop ya. Kalau Cyclopnya nanti ditelan oleh ikan atau kalau yang di spesies lain itu ada di katak dan lain-lain atau tidak sengaja terminum ya oleh manusia ya itu bisa menyebabkan kecacingan di sini. Nah, ini biasanya kita temukan di bawah kulit atau sisik, maaf. Gitu. Nah, ini untuk Dipilobothrium latum ya. Kemudian di sini Procercoid akan tertelan bersama Cyclopnya ya. Kemudian ikan menjadi inang perantara kedua apabila ikan tersebut dimakan oleh manusia, maka ini bisa menyebabkan kecacingan di sini ya. Jadi untuk amannya silakan konsumsi ikan dalam kondisi yang matang. Oke, selanjutnya ada Siponaptera. Untuk Siponaptera, ini contoh spesiesnya ada flea atau pinjal di sini. Kalau untuk di manusia itu ada pulek iritan, tapi bisa ada beberapa spesies lainnya, yaitu ada Xenopsela seopis, ada Stenopalides canis, yaitu ada banyak ya nanti di belakang. Tipe mulutnya ini adalah penusuk dan penghisap. Nah, peranannya dalam bidang kesehatan itu apa? Ya, dia bisa menyebabkan alergi, kemudian dermatitis ya sebagai bawa Yersinia pestis itu juga bisa di sini. Kemudian sebagai vektor juga untuk Diplydium caninum dan juga untuk Hymenopus diminuta ya di sini. Nah, mungkin ada yang salah ya saya tadi. Sebentar. Ini untuk Dipilobothrium latum, maaf ya, yang Cyclop untuk Dipilobothrium latum, bukan Diplydium caninum ya, untuk Dipilobothrium latum, sedangkan untuk flea yaitu Diplydium caninum ya, maaf tertukar, nanti lihat di slide-nya saja ya. Selanjutnya di sini ya, merupakan ektoparasit pada hewan seperti anjing, tikus, kelinci, dan juga kucing. Ini adalah bentuk aslinya yang belum
dilakukan perendaman alkohol secara bertingkat. Jadi kalau mau dibuat preparat itu biasanya susah ya kalau, kita ambil sampelnya kemudian langsung ditutup dengan deglas itu nggak bisa. Karena apa? Karena dia ada kitinnya ya. Jadi kalau ditutup pun tidak akan sempurna. Jadi harus diluruhkan terlebih dahulu dengan cara merendam pada alkohol bertingkat. Kemudian ini jika sudah dibuat awetannya, ya, awetan preparatnya, bisa kita lihat secara lebih transparan di sini. Bagian tubuhnya itu terdiri dari kaput, kemudian ada torak, ada abdomennya, gitu. Ini bagian mata, kemudian ada palpus maxilla, kemudian ini ada spermatica. Spermatica ini berarti dia, untuk yang betina. Nah, ini yang diamati di bawah mikroskop, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar aslinya ya. Nah, ternyata untuk flea sendiri atau untuk pinjal sendiri ini ada beberapa, spesies ya. Tadi ada Pulex irritan, ada Xenophila zeopis ya, kemudian ada, yang lainnya juga ya. Itu biasanya cara identifikasinya seperti apa ya, kita melihatnya itu dari ada tidaknya, kom atau, sisir ya pada bagian, sini nih, di dekat kepalanya ya, dan juga nanti di dekat matanya. Nah, itu untuk membedakan antara satu spesies dengan spesies lainnya ya. Ini untuk Xenophila zeopis ya, biasanya di tikus. Ini untuk masih sama Xenophila zeopis ya. Kemudian, ini tubuhnya itu tertutup oleh rambut-rambut. Oke, tidak memiliki sayap. Ada fase atau stadium telurnya dan ada yang dewasa. Ini untuk, morfologinya ya, abdomen, torak, antena, head, eye, mouth parts, leg, claw, ya, jadi ada cakarnya di sini. Nah, ini untuk membedakan ya, ada yang felis. Nah, ini ada rambutnya, tadi kan Xenophila zeopis ya, itu tidak ada, di sini ya, Xenophila zeopis itu tidak ada komnya. Kalau di, eee Felis dan juga di, Canis itu ada kom di sini, tuh, ya terlihat berbeda ya, jelas ya di sini. Kemudian ini untuk Pulex irritan itu juga tidak kita, lihat ada komnya ya di sini ya. The human flea, Pulex irritan, this image show a close up of the head region di bagian kepalanya, lack of, genal and pronotal comb-nya, jadi nggak ada genal and pronotal comb-nya, ya. Diambil dari CDC juga. Nah, ini untuk berbagai macam, spesies dari pinjal, ya, ini bisa nanti teman-teman lihat ya dan cocokkan. Di sini ada Stenophalides felis, kemudian ada Canis, ada Xenophila zeopis, felis, dan lain-lainnya, itu. Jadi dilihat dari, comb-nya tadi ya. Oke, ini masih morfologinya juga. Ini ada yang menyebutkan Nithidia pronota dan genalnya di sini. Ini untuk morfologinya, untuk yang betina terdapat spermatheca di sini. Spermatheca ada pygidium juga. Nah, ini peranan dalam bidang kesehatannya apa? Ya, di sini dia bisa menularkan pes ya, yang disebabkan oleh Yersinia pestis gitu. Ini bisa umumnya terdapat pada rodent yang ditularkan ke manusia melalui gigitan pinjal ya, ini yang diakibatkan biasanya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa melakukan penelitian tentang pes ini ya, umumnya kebanyakan saat, terjadi banjir ya, kalau banjir itu kasusnya biasanya meningkat gitu. Pinjal sebagai vektor sekaligus untuk host pest intermediate bagi Diplydium caninum ya, di sini. Oke, ini juga untuk, lengkapnya nanti bisa lihat di CDC ya. Tidak di human saja ya, tadi bisa di, cat, rodent, dan juga bisa di, anjing juga. Oke. Ini untuk, flea ya, yang untuk Diplydium caninum.
ya, ini tidak sengaja, apa ya, termakan ya flea-nya di manusia, gitu. Jadi dia bisa menyebabkan kecacingan. Kok bisa ya? Bisa saja, karena dia ukurannya sangat kecil di sini. Oke, dan selain di manusia juga bisa, eee, di hewan ya di sini, gitu, bisa di anjing, bisa di kucing juga. Ini untuk, penjelasannya, nanti jika ada pertanyaan, boleh diberikan, ke saya pada pertemuan berikutnya ya. Oke, semoga semuanya sehat, dan semoga kuliahnya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.